warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, bahagia sekali malam hari ini bertatap muka kembali ya, ada di kelas yang kita cintai ini. Karena pada saat kita akan melakukan RFF ya, kita merilis, lalu forget dan forgive ya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan teman-teman semua, jangan lupakan ada amalan yang keren sekali dan tidak pakai lama, itu nanti cepet ajaibnya ya. Yang sering saya share, yang saya sampaikan ya sahabat semua, untuk bisa rilis ya. Ada yang memakai, ada 3A ya, kemudian ada yang pakai terapi nafas ya, ada yang pakai garpu talanya. Silakan yang nyaman, yang mana yang dipakai. Terutama adalah dengan ambil nafas, tahan, lalu lepaskan. Tetap pakai itu, tahadus nafas ya. Ada yang 3A, ada yang pakai sholawat, ada yang pakai ayat garpu tala gitu ya. Silakan yang nyamannya yang seperti apa. Nah, kemudian ada yang memakai sholat tobat ya, ada setoknya, bagus sekali. Karena kadang peristiwa yang tidak menyenangkan itu ya sangat menyayat. Adik Bunda Ratna. Maaf Bunda ini ya. Enggak apa-apa, bisa di-unmute ya sebentar ya. Oke, terima kasih Bunda Ratna ya, Masya Allah, bahagia selalu Bunda Ratna bersama keluarga tercinta. Ya teman-teman, karena saya ingin sekali ya sahabat semua juga merasakan ya bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, yang memang benar-benar ya menarik apa saja yang kita impikan ya, kita LOP-kan. Maka sahabat semua, malam hari ini saya himbau sekali ya untuk bisa yuk buka kameranya. Yang belum gabung, ayo gabung gitu ya, ada di Zoom. Lalu semangat nanti yuk untuk merilis, ambil nafas, baca, lepas gitu ya, kemudian tarik lagi, terus lepaskan lagi sambil baca. Nah, proses berulang-ulang seperti itu membersihkan dari ruas-ruas atau saraf ya, sel-sel saraf yang ada di otak kita menjadi bersih gitu ya, sampai dengan bisa jadi ke seluruh tubuh ya. Oh, alam seperti apa prosesnya Allah yang atur. Yang penting kita memang ikuti gitu ya, ikuti dari teknik-tekniknya itu. Apalagi memang saya menjumpainya di amalan 3A itu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman, nanti dalam membacanya ya, hadirkan semua rasa yang tidak nyaman itu, tidak apa-apa, seperti di permukaan dada di sini. Kemudian baca Al-Qur'annya dengan bahagia, dibaca semangat, lalu lepaskan napasnya. Nanti lama-lama yang tidak nyaman di dada itu dia akan transparan, melarut, keluar, mencair seperti itu. Nah, setelahnya menjadi plong, nyaman, apalagi di poster ya ada ayaswi, doa bidoakan, itu kan melangitkan harapan. Nah, pada umumnya itu memang benar-benar terjadi apa yang dia titipkan itu. Misalnya ayaswi, toko SR12 Bunda Vita. Nah, Bunda Vita SR12 ya, store gitu kan. Itu yang nanti melangit gitu ya. Kemudian misalnya kayak nih warung sate Wudi Bunda Dwi gitu di Wonokerto, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ya, kemebul gitu. Banyak pembelinya gitu, karena sesuai apa yang diproyeksikan itu ya. Makanya teman-teman, apa yang diatensikan itulah yang tertarik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Teman-teman semua, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Bagaimana? Karena bersenang-senang ya, tiap hari bersenang-senang ya, apaikan realita nyata, kabar-kabarnya luar biasa. Katanya harus segera dicairkan uangnya yang ada di bank. Oke, manut. Gitu ya. Pegang uang tunai, oke, nanti kalau mau setor dinar tinggal datang ke bank gitu ya. Ya, jadi kita ngikut aja, yang penting yang baik-baik gitu ya teman-teman semua. Bagaimana agar kita ajaib sahabat?
Buka Buka perisai. apapun yang terjadi. Wow, keren. Keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, malam hari ini sebelum ada praktek adalah timing yang sangat saya sukai karena ada ilmu-ilmu yang masuk ya. Ternyata semakin belajar ya, kita semakin ingin tahu gitu ya. Kemudian semakin belajar kita merasa malah makin kurang ilmu, pengen belajar lagi gitu. Kemudian apalagi nih tadi malam yang saya sampaikan ciri-ciri ya, tanda dari kenapa orang kaya kok menjadi makin kaya. Karena pada saat semakin belajar dia semakin mendapatkan gitu teman-teman. Maka pada waktu sudah ajaib ya, kemudian tidak mau belajar lagi ya, tidak mendapatkan, berkurang gitu. Habitnya kan tidak sedisiplin pada waktu berlatih bersama gitu kan ya. Nah makasih kita doakan ya orang-orang yang pada keluar ya, kita doakan semoga beliau itu semuanya, ini kan untuk orang lain ya bisa dengan kata semoga. Nah bismillah beliau juga, semoga beliau nanti di luaran juga bisa berlatih. Tapi pada umumnya kalau sudah keluar itu ya habitnya karena teman-temannya kurang saling mengingatkan, akhirnya seperti bebas gitu kan, lepas gitu. Ya udah kita doakan gitu ya sahabat semua. Yang penting kita yuk bareng-bareng, kalau bisa kita ajak teman-teman, kalau bisa kita sampaikan karena tanda cinta kita gitu ya. Karena apa yang teman-teman semua di sini korbankan atau teman-teman berikan itu akan kembali lagi kok berlipat-lipat, benar dilipatkan. Belajar magnet rezeki itu enggak bayar gitu, tetapi malah dibayar. Belajar magnet rezeki itu tidak kehilangan, justru malah mendapatkan gitu. Mendapatkan banyak sekali gitu kan. Nah buktinya apa? Buktinya pada waktu saya, Mas saya sudah aja ya belajarnya gitu kan, sama suami gitu kan dulu. Jangan maju gitu ya. Berarti kan paham gitu kan. Kamu tuh nanti mendapatkan, jangan lepas. Anak-anak saya juga iya. Gimana deh, apakah mami udah selesai aja, kan pengen bareng sama mami terus. Enggak asik, enggak asik gitu kan. udah belajar lagi Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan, spirit dan Sama-sama. semangatnya yang selalu membuat kita bahagia ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Masuk ke ruangan ini harus selalu bahagia. Kalau nggak Yes. bahagia nanti nggak dapat ajaibnya. Betul. Ya nggak, siap ajaib semuanya teman-teman? Siap. Ya, alhamdulillah. Yakin siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, mohon untuk yang mic-nya masih terbuka ditutup dulu ya, biar kita nanti konsen fokus mendengarkan materi pelajaran pada malam hari ini. Ya, nanti kita akan membahas mengenai sebuah habit atau kebiasaan baru yang insya Allah akan membawa teman-teman ke dalam level keajaiban yang baru. Sebelumnya saya ingin mendoakan teman-teman semuanya yang masuk Zoom pada malam hari ini akan senantiasa sehat, paripurna, badan prima, bugar luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Yang tidak sehat sekarang mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya menjadi sehat kembali. Amin. Anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki kita 5 miliar satu bulan. Amin ya Allah. Mengalir dari arah mana saja menyenangkan seperti air zam-zam sejuk selalu. Omsetnya 1.000 dinar. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Wafatul Fatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga terbaik berserta dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ya sehidup sesurga. Teman-teman mau nggak sehidup sesurga?
Bangga. Ya, alhamdulillah ya kita LOP semuanya bareng-bareng. Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Oktober kita bisa berangkat super camp umroh atau ya selambat-lambatnya Bunda Susan pernah berpesan kalau mau umroh jangan terburu-buru gitu, mau ancang-ancang dulu, minimal pasang target ya maksimalnya 2027, target minimalnya adalah 2026. Ya kemarin oh ya ini sedang berlangsung ya umroh ke Turki, kemudian Masjidil Aqsa gitu ya, sedang berlangsung bersama dengan Ustadz Abu. Nah, nanti untuk super camp umroh ya, umrohnya tuh bukan umroh biasa. Kenapa umroh di MR itu harganya berbeda dengan biro-biro yang lain ya? Karena itu ada ilmunya gitu, ada bimbingan khususnya. Yang membimbing adalah Ustadz Nasrullah langsung mengajarkan kita tentang jurus-jurus MR, tapi ya jurus-jurus MR-nya lain dari yang lain karena diajarkannya di Baitullah Mekah gitu ya, dan Pak Nasnya jadi tour leadernya kita gitu ya, pokoknya keren banget. Saya juga pengen, belum pernah itu ya, mudah-mudahan Bunda Susan tuh yang sudah pernah, kalau Bunda Susan umrohnya sudah 10 kali gitu ya, 10 kali terakhir kemarin Ya, bersama dengan Pak Nas di super camp umroh juga. Mudah-mudahan kita bareng-bareng ya bisa berangkat super camp umroh. Nah, yang mau daftar yang belum SBMR silahkan menghubungi SBMR atau WR-nya yang terdekat, atau mau gabung dengan Bunda Arta, yuk kita berangkat bareng-bareng dengan jamaahnya orang Batang, Pemalang, Pekalongan ya, gitu kita ketemuan di Jakarta. Ya mau nggak teman-teman kita umrah bareng? mau. Coba yang mau umrah super camp umrah dengan Panas angkat tangannya, katakan saya. 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 Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, segala kabul ya Allah ya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas, saya bedah buku ya, sebuah buku yang menarik karya James Clear. Nah, ini juga buku ini yang menjadi panduannya Pak Nas dalam menyusun kurikulum Magnet Rezeki. Nah, salah satu buku favoritnya Pak Nas nih, gitu. Nah, karena buku ini ya, buku MR itu sebenarnya paduan intisari dari berbagai macam ilmu yang Pak Nas pelajari, dan buku MR itu buat saya itu wah luar biasa banget cahayanya gitu ya. Rahasia Magnet Rezeki ya, yang sampai hari ini masih menjadi bestseller ya di seluruh toko di Gramedia, baik online maupun offline. Ya karena memang sepowerful itu, dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh yang realita gitu. Jadi orang-orang tuh kalau baca buku Rahasia Magnet Rezeki itu pada terkesima gitu ya teman-teman, karena isinya memang sebagus itu, dan itu diambil dari rangkuman-rangkuman dari beberapa buku ya, adopsi dari buku barat, kemudian ada buku karya sufi ya, Salafus Saleh, itu juga dirangkum jadi satu di situ. Jadilah terlahirlah buku Rahasia Magnet Rezeki yang ilmunya benar-benar dipraktekkan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah ya, luar biasa gitu. Pokoknya bukunya benar-benar amazing. Kalau buat saya buku ini adalah benar-benar amazing ya, Rahasia Magnet Rezeki. Dan mudah-mudahan ya Rahasia Magnet Rezeki ini ada rencana untuk go internasional. Nah, kita dukung bareng-bareng, tidak hanya 10 juta pengamal ilmu Magnet Rezeki di Indonesia saja, tetapi nanti terwujud pengamal MR di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan harapannya kan itu gitu, harapan kita seperti itu, harapannya Panas seperti itu. Nah, buku RMR ini rencananya sedang dalam proses ya. Kita sudah dalam proses editing dan mudah-mudahan segera launching buku Rahasia Magnet Rezeki versi bahasa Inggrisnya. Wah, keren gitu ya. Dan kemarin saya ikut terlibat di dalamnya untuk membahasa Inggris kan ya, buku RMR ini. Nah, seperti apa nanti teman-teman kalau pengen melihat buku RMR versi bahasa Inggris ya, kita tunggu saja, insya Allah tahun ini ya segera launching ya. Entah bulannya apa, nanti Pak Nas yang akan mengumumkan ya, seperti itu. Oke teman-temanku yang berbahagia ya, kemarin saya terlibat proses editing ya, kemudian proses mentranslate bersama dengan kurang lebih 20 CTMR ya. Saat itu ditawarkan di grup CTMR siapa yang mau membantu Pak Nas untuk mengedit ya, memparafrasekan biar bahasanya luas. Nah, akhirnya yang tersaring ada 20 orang termasuk saya ya. Mudah-mudahan bukunya lancar ya, dan orang-orang internasional ya suka dengan Rahasia Magnet Rezeki ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Bismillah.
Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas ya sebuah tema yang menarik tentang atomic habit. Nah, habit atau kebiasaan. Habit ini yang insya Allah kalau diterapkan ya kita praktekkan bagaimana habit ini bisa mengubah keadaan teman-teman semuanya sehingga membentuk sebuah pola ya. Pola bukan hanya sekedar pola bermagnet kaya, bukan hanya pola magnet rezeki saja, tapi nanti bisa melatih pikiran bawah sadar teman-teman semuanya agar terdorong menjadi baik lagi. Karena ilmu ini full praktek ya. Ilmu yang malam hari ini saya ajarkan full praktek untuk teman-teman. Jadi sayang kalau hanya menyimak ilmunya, mengangguk-angguk saja, ya udah tahu gitu. Tapi nggak dipraktekin. Ya kalau kita beneran mau praktek gitu kan, pengen marah, kecewa, mudah dongkol dan lain sebagainya. Itu karena jiwa tidak pernah dikasih makan. Nah, makanannya seperti ini, ada reminder, terbimbing, dibimbing gitu seperti itu. Ya, dibandingkan dengan teman-teman yang belajar otodidak lewat YouTube gitu kan, mau tanya juga kan kadang mereka nggak nanya gitu kan. Cuma oh ya mengangguk-angguk aja gitu kan ilmunya. Tapi mau tanya ke apa namanya Pak Nas yang dia ada di YouTube gitu, mereka mencari-cari dulu gitu kan. Ada yang langsung masuk gabung belajar, alhamdulillah. Kalau yang tidak gitu ya kan, belum mudah garis kebenarannya seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya izin share screen. Nah, ilmu MR ini sebenarnya basically-nya Pak Nas itu adalah sarjana kimia teman-teman. Pak Nas itu adalah seorang sarjana kimia lulusan dari Universitas Indonesia. Kalau Teh Yuni ya, Bunda Yuni istrinya Pak Nas juga sama Universitas Indonesia tapi jurusannya hukum gitu. Beliau sudah S2 juga, tapi S2-nya mengambil gelar di Malaysia ya. Sama ya, beliau juga dulu aktif di kegiatan hukum gitu ya, menjadi seorang PNS. Itu Umi Yuni dulu gitu. Tapi setelah Pak Nas menemukan keajaibannya, beliau berhenti kerja. Nah, ini ya sekarang kerjanya Umi Yuni ada di mana lagi. Nah, ini atomic habit ini adalah salah satu rumus ya turunan dari LOP. Ya, turunan dari LOP karena LOP itu kan mengenal dunia kuantum ya, dunia kuantum, dunia yang tidak nampak bisa kita rasakan di level atasnya kuadra. Kuadra itu kuantum gitu ya. Nah ini masih bisa terlihat, tapi tak sangat kecil dan tidak bisa terlihat oleh. Nah atom ini kalau dibelah ada proton, neutron, elektron. Nah inilah yang menjadi landasan energi kita, energi untuk keajaiban diri kita seperti itu. Ya, kenapa Pak Nas kok mengambil perumpamaannya dunia kuantum? Ya karena dunia kuantum ini ya, yang sangat powerful gitu. Makanya ada apa namanya Google gitu ya. Google itu sedang mengembangkan teknologi. Dia akan menggunakan model apa namanya komputer kuantum ya dalam pencarian. Ya, lebih canggih dari penggunaan yang sekarang gitu, dan itu sudah terjadi gitu. Nah sekarang sudah menggunakan Google AI dan itu aja udah canggih. Nah apalagi nanti Google Quantum kayak apa dahsyatnya. Nah makanya ada ketakutan sebagian manusia yang lain. Nah kita ditakut-takuti juga ya supaya kita overthinking dan lain sebagainya gitu kan. Perangnya nanti bukan perang nuklir biasa, tapi perangnya di kuantum. Nah inilah gitu yang dahsyatnya orang-orang menghasut gitu ya. Makanya kalau orang MR itu apa sih yang mereka bicarakan itu, sebenarnya saya bisa lebih hebat dari itu. Mereka orang-orang Barat kan sebenarnya mengadopsi ya teman-teman, mengadopsi dari teknologinya Islam. Ya, apa yang sudah dilahirkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau gitu kan. Ilmuwan-ilmuwan ternama itu sebenarnya dari Islam semua. Gitu ya, ada Ibnu Sina ya, seorang dokter yang menemukan apalah obat kanker apa semacamnya, itu ada banyak sekali. Kemudian ada ahli matematika, ada Muhammad Khawarisi gitu kan, ahli matematika, semuanya Islam semua sebenarnya gitu. Tapi ilmu dasar yang dipakai oleh orang-orang Barat saat ini gitu kan, mereka seolah-olah menenggelamkan gitu nama-nama orang-orang Islam tersebut gitu. Albert Einstein itu sebenarnya mengembangkan ilmunya dari Ibnu Sina gitu kan, tentang mekanika kuantumnya dia gitu. Ya sampai dia menemukan rumus ya kekekalan energi. Nah ini dia ya, Albert Einstein saja tahu bagaimana energi itu bisa kekal. Masa kita yang orang Islam nggak mau tahu tentang energi gitu, seperti itu. Nah energi inilah yang membentuk kita dalam sebuah keajaiban. Nah sekarang saya membahas mengenai habit. Nah, tadi atomnya. Nah
Atom itu kalau dikaitkan dengan energi itu bagaimana Bunda? Atom itulah yang membentuk energi itu sendiri. Atom yang membentuk energi itu sendiri. Sedangkan habit adalah sebuah pola kebiasaan. Nah, pola kebiasaan inilah ya yang akan menggulung energinya teman-teman semua. Gitu. Kalau teman-teman sudah terbiasa terpola mengikuti RFFLOP, coba berhenti satu malam saja tidak nge-zoom gitu kan. Setiap malam Jumat nih ya, mohon maaf saya sebut contohnya. Baru aja Bunda Rosnidar gitu kan. Bunda Rosnidar ini termasuk salah satu jamaah kita yang istiqomah dari awal sampai akhir, tanpa mengurangi ya, rasa hormat dan memuliakan saya kepada teman-teman yang lain. Ya, ada puluhan yang lain. Salah satunya adalah Bunda Rosnidar dari awal gitu ya. Terbentuknya Arta MR sudah ada Bunda Rosnidar, sudah ada Bunda Murti, banyak lagi yang lainnya gitu kan. Dan kalau tidak ngezoom satu malam aja, misalnya bulan Januari itu 4 kali zoom gitu kan, dan beliaunya ini tidak ikut ngezoom, pasti aduh Bunda Vita rasanya aneh saya tadi malam gak ngezoom gitu kan, biasanya kayak gitu. Benar nggak Bunda Ros? Iya, alhamdulillah ya. Kemudian ada Bunda Asnidar, wah, ada Rosnidar, Asnidar juga ya. Bunda Rosnidar ini dari Kalimantan, dari Sanggata, dan Bunda Asnidar ini dari Makassar gitu ya. Bunda Asnidar juga sama istiqomahnya ya dengan Bunda Rosnidar. Beliau keajaibannya udah luar biasa ya. Saya menemani perjalanan beliau gitu ya, bareng-bareng di MR ini. Bagaimana beliau merasakan jatuh bangunnya gitu, kepahitan lika-liku kehidupannya Bunda Asni ya. Bunda Idar. Bunda Asnidar ini LOP-nya ya pengen bisa umroh saat itu. Udah bolak-balik umroh juga ya Bunda Asnidar ya. Udah berapa kali umroh ini Bunda Asnidar. Boleh diketik dong Bunda Asnidar pengalamannya. Bolak-balik umrah, super camp umrah gitu, tiap tahun super camp umrah, dan usahanya juga luar biasa maju, closingan dinarnya juga luar biasa banyak gitu kan, anak-anak menjadi soleh dan soleha gitu kan, berkah itu tadi keistiqomahan belajar. Nah, inilah sebuah habit ya. Saya mau menceritakan tentang habit atau pola-pola yang sudah teman-teman jalankan saat ini ya. Apakah sudah terbangun? Ya, terbangun dalam artian bagaimana fondasinya, kemudian bagaimana menyusun ya, ibaratnya mau bangun rumah ya, bangun rumah ke atasnya itu sudah sampai berapa bata gitu. Sudah ada kerjaan, kemudian saya kehilangan ibunda gitu kan, dan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba nggak ada semangat untuk belajar gitu. Saya tetap berdoa, tapi saya nggak mau seperti ini ya Allah gitu. Saya harus bangkit, saya harus jalan gimana pun caranya, tolong ya pertemukan saya dengan guru yang lebih baik lagi dan lebih tepat. Sebab apa? Saya terpuruk juga salah satunya karena ditinggal guru. Ya, guru saya waktu itu saya pernah ngaji gitu, meninggal dunia juga sama gitu kan. Nah, akhirnya Allah menjawab doa saya dengan dipertemukanlah saya dengan Bunda Susan di ruangan seminar hybrid Magnet Rezeki gitu. Saya alumni SMR gitu. Yang pertama gitu. Nah, setelah alumni SMR yang pertama, saya tuh LOP gitu. Saya pengen jadi trainer. Gimana sih caranya jadi CTMR? Saya nanya Bunda Susan, lah kan ini lagi buka pendaftarannya, kamu daftar aja. Aduh, emang bayarnya berapa Bun? Saat itu gitu masih mikir, masih loading, bayarnya berapa, ongkos ke sana berapa gitu kan, saya masih loading. Terus Bunda Susan bilang kayak gini, kalau kamu yakin dan percaya bisa, pastilah bisa gitu. Kamu yakin gak kamu bisa? Bisa itu bukan hanya untuk kemampuan secara mental saja, nanti tiba-tiba kamu nanti ajaib gitu kan. Nah, Bunda Susan bilang kayak gitu, dan Bunda Susan yakin banget gitu, karena melihat energinya saya itu katanya beda sendiri dibandingkan peserta yang lain. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda Susan. Nah, itulah tiba-tiba gitu ya, saya beranikan diri untuk daftar gitu jadi CTMR. Bismillah saya daftar. Saya ingin ketemu Pak Nas juga, digurui dengan Pak Nas juga secara live langsung gitu seperti apa. Nah, saya akhirnya ya ikut TFT batch yang ke-7 ya, dalam waktu 1 bulan saja setelah SHMR, dan uangnya tiba-tiba ada. Tiba-tiba dapat restu dari suaminya ya. Nah, karena untuk perjalanan kalau tidak ada restu dari pasangan memang tidak mudah ya. Nah, ini kita tantangannya adalah bagaimana bisa membuat pasangan menjadi pasangan yang selaras gitu ya, meskipun mungkin belum masuk ruangan seminar bareng-bareng, tapi paling tidak gitu kan, paling tidak kita bisa
berkomunikasi dengan baik gitu ya dengan pasangannya kita, dan usahakan untuk membentuk sebuah habit dan pola yang baru dengan pasangan supaya menjadi lebih baik lagi dan lagi seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, atomic habit ini adalah sebuah kebiasaan kecil, sederhana, tapi insya Allah akan memberikan dampak yang besar. Gitu. Prinsip utama dari atomic habit ini ya, kenapa kalau setiap hari saya bikin flyer kok ada tulisan 1% lebih baik dari kemarin? Ini maksudnya adalah untuk menyemangati teman-teman semuanya supaya konsisten, gitu ya. Kalau hari ini sudah terbiasa afirmasi, lakukan gitu. Kalau kadang afirmasi kadang nggak, mulai konsisten kan. 1% aja kebaikan yang teman lakukan ya setiap harinya, 1% aja ya, nanti lama-lama akan membentuk energi keajaiban yang berpuluh-puluh persen sampai 100% sampai beribu-ribu persen kan. Cuma sekarang kalau teman-teman mau 1% aja memperbaiki diri setiap hari kan, 1 hari 1%, nanti sampai dengan 1 tahun 365 hari kan jadinya 365%. Wah, perubahannya menjadi level energinya tinggi banget gitu kan. Seperti itu kan yang kita harapkan. Nah, teman-teman pernah ingat materi saya beberapa pekan yang lalu tentang spiral kebijaksanaan. Nah, spiral kebijaksanaan itu teman-teman lama-lama menjadi bijaksana seperti itu. Level makomnya senantiasa di atas, jiwa melayaninya dan suka dengan merangkat terumbu karena memuliakan orang lain gitu, selalu senyum, bahagia, enggak mudah tertrigger ya, tertrigger hal-hal yang kurang baik gitu ya. Konsistensi mengalahkan niat besar. Memang ya, sekarang teman-teman misalnya punya LOP apa? Teman-teman punya LOP lunas amanah, LOP punya toko, LOP punya mobil gitu ya, LOP 1000 dinar. Itu kan niat kan? Niatnya yang besar, tapi konsisten nggak untuk mengejar LOP itu ya. LOP kan membayangkan bunda bukan untuk dikejar, iya, tapi syarat terjadinya LOP itu harus ada gerak, ya kan? Gerak apa terutama? Membersihkan perisai rezeki. Nah, contoh yang paling sederhana membersihkan perisai rezeki adalah dengan istighfar minta ampun. Nah, selama ini setiap harinya teman-teman istighfarnya berapa kali? Ayo boleh ketik, istighfar minta ampunnya sehari berapa kali? Adakah yang masih cuma 70 sesuai standarnya Nabi? Adakah yang 100? Adakah yang lebih dari 100? Nah, boleh nih istighfarnya diketik dulu ya di kolom komentar. Berapa kali dalam 1 hari teman-teman mengucapkan istighfar? 1000 kali, Masya Allah. Keren ya, 200 ya. Oke, 2 kali SCU ya Bunda Asnidar, Masya Allah. Ya, keren, mantap, 1000 kali. Ada yang 100, nah, minimal 100, betul. Minimalnya 100. Tapi di sini atomic habit nanti adalah perbaikan ya teman-teman. Ada perbaikan setiap harinya 1% aja. Misalnya kan, ya sama aja dong gitu. Nah, fokus hasil tidak berhasil. Sudah banyak orang-orang di luar sana yang berdoa, saya ingin kaya ya Allah, saya ingin lunas amanah ya Allah, saya ingin mobil Fortuner putih ya Allah, ya kan? Tapi kapan berhasilnya? Nah, itu tadi karena jiwanya hampa gitu. Ya, hampa karena apa? Tidak kasih makan, jiwanya ngambang melayang-layang, doanya menggantung, tidak sampai menembus langit, LOP-nya tidak terwujud. Nah, yang benar supaya kita menjadi punya kebiasaan yang bagus adalah fokus pada sistem yang teman-teman jalani setiap hari. Contoh sistemnya bagaimana? Sholat tepat waktu, ya kan? Sedekah MR box rutin, ya kan? Pokoknya setiap Jumat sedekah gitu. Mau sedekah MR, mau sedekah apapun, pokoknya sedekah dirutinkan. Kemudian apalagi sistem hariannya, istighfar tadi barusan ya. Sudah terbiasa 1000 ya pertahankan 1000 dan konsisten. Jangan naik turun gitu kan. Hari ini 1000, besok 100, besok 500. Misalnya lagi ya sedekah MR box gitu kan. Kemarin 300 satu pekannya, dikurangi 250, ada lagi yang 50, terus ada lagi 25. Naik turun gitu. Nah, ini nanti level makom energinya juga naik turun karena konsistennya kita naik turun.
Seperti itu teman-teman. Kalau mau mempertahankan level energi supaya senantiasa di atas, pertahankan semua makom yang ada, yang pernah teman-teman rasakan, teman-teman lakukan, kebiasaan yang teman-teman lakukan saat mau dapat 100 juta pertama itu, gitu kan. Ya kan? Nah, inilah cara yang berkelanjutan, bukan setelah ajaib berhenti, gitu kan. Wah, Bun, saya sudah lunas amanahnya. Terima kasih ya, dadah. Bunda Vita sama Bunda Susan nggak masalah sih. Cuma nanti biasanya selang beberapa waktu Allah hadirkan persoalan kembali, tantangan lagi, turun lagi gitu kan. Padahal udah ngulang ya. Saya udah ngulang nih jurus-jurus MR pakai 10, tapi kenapa di tantangan ini kok saya nggak bisa ya? Saya belum bisa melewatinya. Kadang-kadang kayak gitu loh teman-teman. Ya, karena apa? Perisai. Dan perisainya kita belum mendeteksi perisai yang kita lakukan, yang kita buat itu yang apaan gitu ya. Yang benar adalah kita fokus pada sistem habit yang sudah biasa kita lakukan. Kalau udah biasa afirmasi mbok ya mencet setiap hari gitu, Bun kadang lupa. Nah, supaya enggak lupa itu tengokin terus grupnya. Kalau grupnya tidak ditengokin nanti lupa, karena kesibukan dunia amat sangat menggoda. Seperti itu ya. Nah, kemudian fokus pada kebiasaan yang membentuk finansial. Apa itu kebiasaan membentuk finansial saya? Misalnya saya adalah seorang penjual online. Kebiasaan saya adalah pasang status. Ayo pasang status setiap hari. Mau sukses di SR12, mau sukses di bidang misalnya kacamata, atau mau sukses di tokonya gitu kan. Mau sukses jual beli ayam geprek gitu. Nggak pernah upload status, orang yang nggak tahu kita masih jualan apa enggak gitu. Nah, ini tidak bisa membentuk finansial. Bagaimana kita mau closing kalau kita tidak pernah posting? Kan gitu ya teman-teman semuanya. Nah, fokus juga pada cara hidup. Cara hidup kita seperti apa? Kalau udah terbiasa dengan belajar, ya belajar terus gitu. Kalau udah terbiasa dengan memuliakan orang lain, ya muliakan dia terus gitu. Kalau udah terbiasa dengan sedekah, ya sedekah terus. Ini adalah cara hidup. Ya, cara hidup teman-teman saat ini seperti apa? Kalau udah biasa sholat 5 waktu gitu, jangan naik turun, jangan naik turun. Ini tantangan gitu kan. Tidak mudah memang, tapi ini satu-satunya cara untuk mempertahankan makom keajaiban ya. Karena teman-teman semuanya juga harus bisa membuat sebuah target, karena target itu memberi arah, sistem yang menentukan hasil gitu ya. Jangan fokus saya ingin kaya ya Allah, saya ingin mobil Fortuner, saya ingin rumah. Tidak, doa yang demikian tidak terkabul kan? Karena doanya egois. Tidak ada rasa terima kasihnya ya. LOP tidak mengajarkan itu. LOP itu mengajarkan doa yang berterima kasih ya kan. Kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambah ya. Lain sakartum wa azidanakum, Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kita LOP-nya tanpa rasa syukur, saya ingin kaya, saya ingin kaya, ya seperti orang yang sombong tuh. Nah, Allah nggak suka, makanya nggak ajaib-ajaib gitu ya. Yang membedakan seperti itu, orang yang belajar sama orang yang tidak belajar. Lalu akar habit, akarnya itu apa? Akarnya adalah menjadi identitas sebagai orang kaya. Nah, mana nih orang kaya? Angkat tangannya, katakan saya. Saya, Siapa yang mau kaya? Mana angkat tangannya, katakan saya. saya. Iya, keren, mantap, luar biasa. Nah, akarnya adalah kita harus mulai perubahan. Mulai dari siapa kita, kenali diri kita. Bukan fokus apa yang kita inginkan. Terus saya siapa? Oh, saya adalah Bunda Vita. Gitu kan. Saya maunya apa gitu. Saya ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain karena saya adalah seorang pendosa. Untuk menghapus dosa-dosa saya boleh jadi dengan memuliakan dan membahagiakan teman-teman yang ada di RFRLOB, Allah ridho gitu. Boleh jadi dengan menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah ridho memberikan saya keajaiban. Maka saya harus merubah diri saya 1% lebih baik setiap hari. Bukan perkara, sekarang saya sudah buka fokusnya ya, bukan perkara apa yang saya inginkan lagi, tapi apa yang harus saya perbaiki gitu ya. Apa yang harus saya perbaiki gitu supaya mendapat peserta SMR banyak, apa yang harus saya perbaiki
dari dalam diri saya dulu gitu, bukan ke orang-orangnya. Wah, udah diajakin nggak mau, iya, tapi yang salah pasti saya gitu kan. Pasti ada hal yang membuat Allah tidak ridho gitu. Makanya ketika saya melakukan garpu tala gitu ya teman-teman, saya juga pengen nih menularkan ilmu SMR ke teman-teman yang lain supaya itu pemalang ajaib, pekalongan ajaib, batang ajaib, bagaimana caranya? Saya garpu tala, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, buka, ya dapat ayat ya peringatan dari Allah. Ya Allah bilang gini gitu. Ya, orang-orang itu baik itu atas sekehendakku. Ya, kemudian orang-orang kurang baik juga atas sekehendakku. Jelek banget gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ini adalah ranahnya Allah. Yang penting poinnya di sana Allah bilang ke saya, tetap berusaha ya, pandanglah dengan pandangan yang lurus. Masya Allah, nangis sayangnya. Kebiasaan yang mudah gitu. Kemudian ya, kebiasaan yang kita lakukan harus memuaskan diri kita sendiri. Ada rasa berhasilnya di sana ya, ada rasa berhasilnya di sana. Teman-teman sudah berhasil ajaib ya kan? Coba yang sudah berhasil ajaib ada berapa orang, angkat tangannya. Nah, ada yang belajar ilmu MR bertahun-tahun, adakah yang belum ajaib? Nah, adakah di sini yang belajar 1 pekan langsung ajaib? Nah, adakah peserta baru yang baru gabung pada malam hari ini? Nah, silakan teman-teman semuanya. Ya, ciptakan rasa berhasil karena sudah belajar ilmu MR ini. Gitu. Ya, ciptakan rasa berhasil karena sudah ada ilmu MR ini. Karena ketika teman-teman merasa berhasil, teman-teman akan merasa puas, tenang, dan senang. Inilah yang membentuk energi kebahagiaan yang menggulung, menjumlah, membumbung gitu. Jadi level keajaiban berikutnya gitu adalah dari habit, kebiasaan yang terbentuk, karakter baru 1% lebih baik dari kemarin gitu. Habit dasar pribadi Mahnat Kaya bagaimana Bun? Ya, teman-teman harus disiplin kata tentang uang. Kalau mau kaya nggak boleh ngeluh-ngeluh lagi. Bun, saya perpanjangan belum ada uangnya, mohon maaf gitu. Bilangnya belum ada uangnya, ya uangnya jadi belum ada mulu. Lah doanya itu uangnya yang jadi nggak ada. Masya Allah, gimana sih teman-teman? Bilang dong ya, uang mudah, uang datang. Bun, saya perpanjangan besok. Gitu. Ya, kemudian dinanya, bayangin uangnya ada di genggaman gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini uang di genggaman saya buat bayar RFF LOP. Oh, ATM ku sudah terisi hari ini, langsung cus perpanjangan. Sisihkan teman-teman anggaran untuk masuk ke privat RFF LOP. Ya, umpama teman-teman biasa dapat bulanan, langsung transfer gitu kan. Umpama teman-teman biasanya dapat pekanan gitu, ya udah saya transfer sepekan atau langsung dibanyakin duluan gitu. Sebenarnya nilai uang 50.000, 100.000, 150.000 sekarang itu nggak ada artinya loh teman. Kan apalagi mungkin kalau teman-temannya hidup di kota besar ya, kota metropolitan, megapolitan Jakarta, metropolitan di Surabaya atau Semarang atau dimanapun gitu ya, di kota-kota besar ya, 50.000 dapat apa sih kalau belanja 1 hari habis kan, ya kan? Nah ini 50.000 buat sepekan, dibimbing 1 pekan gitu. Bun, gak ada bentuknya. Ya bentuknya adalah energi keajaiban, motivasi. Ya teman-teman jadi punya kebiasaan habit baru, kan gitu. Ya dibandingkan dengan teman-teman gak belajar, gitu kan. 100.000 dapat apa sih gitu? Kalau sehari, kan habis itu 100.000 sehari. Gak ada orang yang bisa mempertahankan 100.000 dalam seminggu. Ya enggak? Nanti RFF LOP ini ada yang 100.000 bisa jadi sebulan, ada yang 150.000 bisa jadi sebulan. Kan? Memberi makan siapa? Ruh. Ruhnya siapa? Kita. Kalau ruh tidak dikasih makan, teman-teman pasti ngeluh, ya kan? Bibirnya ngomongnya nggak disiplin kata, uang saya habis, pengeluaran banyak, sepi Bun, nggak ada yang beli gitu. Hayo ngaku siapa yang sering gitu. Tepuk jidat, astagfirullahaladzim. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang tidak akan bisa membuat teman-teman semuanya langsung ajaib kalau kita mudah mengeluh
gitu. Terus buatlah habit kebiasaan catat data baik, buku data ya teman-teman ya. 3 buku jangan ditinggalkan ya. Buku data, buku LOP dan buku syukur. Nah, data baik juga harus dicatat. Pemasukan harian, pemasukan bulanan, pemasukan mingguan gitu dicatat semuanya. Hal baik apa yang kita terima pada hari ini? Hari ini saya menerima kebaikan dari teman saya. Hari ini saya menerima kebaikan dari anak saya. Tuliskan. Hari ini tetangga saya mengantarkan semangkuk sayur asam. Tulis gitu kan. Karena apa? Sangat-sangat mempengaruhi pola habit kebiasaan. Setelah itu apa? Habit dasarnya pribadi magnet kaya itu. Dia mau merencana, mau menabung, dia juga mau berbagi. Merencana, menabung, dan berbagi. Sudahkah itu kita lakukan? Kita mau sekaya apa sih teman-teman? Sudah punya perencanaan belum? Punya sekaya apa? Pengen 5 miliar? Hanya sekaya 5 miliar? Bukan 5 miliar sebulan. Berarti kalau 1 tahun berarti 50 miliar, 60 miliar 1 tahun gitu. 60 miliar 1 tahun, caranya bagaimana? Nah, itu direncanakan. Apakah dengan menabung dinar? Apakah dengan rutin berbagi? Emang berbagi bisa kaya, Bun? Bisa. Dengan berbagi kita sudah termasuk orang kaya. Bagi senyumnya. Ya kan? Bagi nggak harus secara finansial uang ya, teman-teman. Ya kan? Bagi apa nih gitu. Itu habitnya yang akan saya rubah setiap hari itu apa, dan menjaga kebiasaan kecil. Contoh afirmasi harian pencet 1 detik gitu kan. Kebiasaan kecil tapi nilainya besar ya. Karena rezeki akan mengikuti dengan sendirinya orang-orang yang mencintai dirinya sendiri sebagai magnet kaya, menghargai dirinya sendiri seperti itu ya. Allah lebih mencintai amalan kecil tapi istiqomah daripada amalan besar tapi tidak istiqomah. Ini mau dapat nih, saya mau dapat pengen lunas amanah, segera kasih amalan. Oke, saya kasih amalan. Coba Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim 50.000 kali. Itu menggulung energi sama gitu kayak orang jamaah, silahkan 50.000 kali Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam 1 hari. Oke, saya sanggup. Setelah itu Abah datang lagi. Ya Bun, benar, saya sudah ajaib misalkan. Habis itu pergi. Ya, besoknya datang lagi. Bunda, tolongin saya. Kenapa lagi gitu. Allah lebih suka istighfar 1.000 kali sehari tapi konsisten daripada 50.000 kali Bismillah tapi sudah selesai ajaib pergi gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, dicoba dikonsistenkan. Nah, sekarang coba mari praktek. Tulis di kolom komentar 1% aja rencana harian sahabat untuk bisa berubah besok. Mau berubah nggak besok? Nah, apa yang mau teman-teman rubah dari diri teman-teman semuanya? Tuliskan 1 aja. Dan kemudian tuliskan 6 rencana untuk 1 pekan perubahan apa yang ingin dimulai dan dilaksanakan. Oke, siap, tulis dalam 5-7 menit. Ya, 5-7 menit sebelum kita sesaat lagi akan masuk ke dalam zona riadoh. Ya. Tulis 1 rencana besok. Misalnya ya, 1 rencana besoknya teman-teman adalah saya mau istighfar 1.000 kali. Nah, saya mau baca Al-Waqiah setiap pagi dan petang. Boleh ya. Silakan teman-teman. Apa yang mau teman-teman rencanakan untuk besok hari? Dan tulis 6 rencana. 1 hari 1 rencana ya. 1 hari 1 rencana. 1 pekan rencananya mau apa untuk perbaikan diri. Saya kasih contoh ya. Rencana besok. Saya mau istighfar meningkat dari 100 jadi
jadi 500 dulu, jangan tinggi-tinggi targetnya ya teman-teman. Kemudian rencana sepekan. Nah, misalnya yang pertama baca Al-Waqiah rutin tiap sore. Terus besoknya ya perbaikan dalam ibadah, misalnya perbaikan ibadah sholat duha atau sholat sunnah lainnya ditambah. Hari berikutnya nggak harus tentang ibadah ya teman-teman. Mau bimbing anak ya, mengajarkan jurus buka perisai. Nah ini spesifik. Terus apalagi misalnya 1, 2, 3. Nah mau silaturahmi. Nah, ini contohnya ya, rencana 1 pekan, baca Al-Waqiah rutin. Ya, kemudian salat sunnah ditambah, mau bimbing anak 6 ya. Kan efek dampaknya buat teman-teman semuanya. Mulai besok perbaiki lagi afirmasinya. Yang belum pencet-pencet afirmasi, segera dirutinkan untuk pencet-pencet afirmasi. Oke, siap? Sudah wudhu semuanya? Kalau belum, boleh ambil air wudhu dulu. Ambil air putih di dalam botolnya. Nah, didekatkan ke di depan HP atau di depan laptopnya. Kemudian buku riadohnya kita siapkan. Kalau butuhnya batal, silahkan ambil buku ini. Buku ini ya di print ya teman-teman semuanya. Dan nanti kita baca bareng-bareng. Ya ini air segini ini kalau mau dicampurkan ke galon ya bisa 1 pekan ya, bisa 1 pekan kalau dicampurkan ke galon. Nah, buat teman-teman semuanya ya, insya Allah ini akan menjadi air syifa, air doa buat kita semuanya ya. Tidak perlu air yang mahal sebenarnya ya teman-teman semuanya. Semua air itu bagus, mempunyai efek cleansing ya. Kalau mau air yang pH-nya tinggi ya memang itu lebih bagus lagi gitu. Cuman kalau si air pH tinggi ini tidak ada doanya, tidak ada LOP-nya ya, tidak ada LOP yang kita pancarkan ya kayak air biasa. Tapi kalau air biasa seperti ini kita kasih LOP yang melebihi air yang pH-nya dijual dengan harga tinggi gitu kan seperti itu ya, hukumnya seperti itu. Yang penting itu sebenarnya adalah si air ini menyerap energi baik untuk ya menjadi syifa buat diri kita, meng-cleansing diri kita. Oke Bunda Susan, sudah siap? Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai menyampaikan materinya tentang atomic habit pada malam hari ini, dan teman-teman semuanya sudah selesai membuat perencanaan, sudah ada yang wudhu lah, kita tinggal siap-siap masuk ke ruangan riada. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Terima kasih Bunda Pita, materinya dahsyat luar biasa. Yang sebenarnya pada saat ada habit baik itu bukan orang lain yang butuh, bukan juga Allah, bukan untuk gurunya juga, bukan untuk diri kita sendiri sahabat ya. Dan pada saat kita sudah bisa merasakannya, itu justru malah nanti tidak akan mau kembali ke zaman jahiliyah itu gitu ya. Maka pada waktu sudah terutinkan gitu ya dengan habit-habit yang positif seperti itu ya, misalnya dengan mudah memaafkan ya, kemudian berzikir Asmaul Husna, ada sholawat, baca Al-Quran ya, afirmasi, self talk, sebenarnya masih memberikan data-data positif untuk diri kita gitu kan. Kemudian
Kemudian pada malam hari ini ya kita on air langsung, bimbingan langsung, tatap muka gitu ya. Kemudian berjamaah. Nah, disertakan lagi ya ada bacaan Al-Qur'an. Masya Allah, powerful sekali sahabat semua. Maka kalau yang sudah bisa melihat itu tidak mau meninggalkannya gitu. Karena ini data baiknya itu powerful sekali masuk ke dalam kuantum kita ya, energinya besar gitu. Maka sahabat semua, ini adalah butuhnya kita sendiri. Dan kalau sudah paham, tidak mau meninggalkannya. Karena pengorbanan kita terbilang kecil sebenarnya dibanding dari hasil yang kita peroleh gitu. Yang kita peroleh itu berlipat-lipat, tak terhitung, luar biasa. Nah, dibanding kalau misalnya kita hanya zona nyaman ya, kemudian malah main-main santai, posisi wena gitu ya, itu kayak sayang sekali ya. Waktunya kayak mengalir, kayak melarut, sia-sia gitu ya. Makanya sahabat semua bersyukurlah ya, dengan kita mau rutin seperti ini adalah tabungan terbaik kita. Di samping kita ada ibadah-ibadah yang lain, itu mensuplai positif ke ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi energi di tubuh kita memang perlu dijaga positif agar nanti bisa memancarkan ya ke layar ya atau ke cermin yang ada di semesta raya ini. Cermin itu melingkupi, ada di luaran tubuh kita, di depan, di atas ya, kemudian ada di samping, kanan, kiri, di belakang, di depan kita. Maka itu nanti memantul ke mereka semua, ke arah dari sisi-sisi kita, kembali lagi memancarnya ke diri kita, memancar keluar, mantul ke dalam diri kita. Maka perlunya sekali kita untuk memberikan data-data yang positif. Hati-hati dalam pikiran kita ya, jangan sampai prasangka yang tidak baik muncul, walaupun itu tiba-tiba, walaupun itu seketika. Kalaupun memang tidak sengaja, betul-betul setelah sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya sholat tobat ini gitu kan, saya segera sholat tobat gitu kan. Masih kurang sehat ya, ambil air wudhu dingin banget, pakai air hangat Bunda Pamungkas Suci, bismillah. Kurang sehatnya Bunda itu adalah proses pertukaran energi. Jadi justru disyukuri, alhamdulillah. Tenang ya, pada situasi di detok itu tenang, nyaman ya, ajak bicara kondisi tubuh yang mana nih yang enggak nyaman. Seperti halnya kemarin sebenarnya saya enggak nyaman ada di lambung gitu. Saya merasakan, oh iya saya enggak nyaman, tapi saya syukuri, udahlah saya berangkat, udahlah saya bahagia gitu. Tiba-tiba sembuh dengan sendirinya, pulang saya agak amazing aja, loh, kok hilang ya, alhamdulillah, sehat. Nah tinggal istirahat, besoknya udah fresh seperti sedia kala ya. Ini pula berkat doa-doa dari teman-teman ya, kalau misalnya setelah tanya, konsultasi, kemudian juga saya jawab selesai, bunda-bunda itu, bunda ayah itu mengatakan, bunda sehat selalu ya, alhamdulillah, amin. Nah ini doa-doa dari teman-teman, kontribusinya ke sana, alhamdulillah. Bisa kita download lebih besar, kita gulung, ya kita tambah, lalu nanti LOP-nya akan bekerja, gitu ya. Dan apabila memang mungkin teman-teman ya, ada yang sudah rilis, tapi penting sekali teman-teman untuk rilis kembali, untuk jaga energi baik ini. Karena saya menjumpai banyak ya, kayak tadi juga ya, yang beliau memang karena masih setelah melahirkan ya, itu lama tidak berlatih. Yang terjadi bagaimana? Lempar-lemparan barang dengan pasangan tercinta, bukan lempar dengan senyum gitu ya. Terbiasa saya tidak ikut berlatih kayak gini rasanya. Bunda tenang, Bunda bismillah, besok setelah saya hadir lagi, tidak apa-apa, udah dimaafin semuanya. Iya Bunda, alhamdulillah, saya kok alhamdulillah walaupun terjadi kayak gitu sampai keluar darah teman-teman. Nah itu teman-teman sekali semua, saya merasakan ya Allah, keluarga Indonesia kok banyak yang seperti ini gitu ya. Ya saya kan melihatnya satu gitu ya, ini aja yang sudah kenal magnet rezeki kemudian tidak berlatih gitu ya, sampai dahi dijedotkan pakai dahi gitu kan, keluarlah ada cairan yang berwarna merah. Ya Allah, saya mendengarnya itu di sini tuh kayak merintih gitu ya, merintih, tapi ya Allah saya kuatkan beliau, alhamdulillah. Bunda enggak apa, nanti berlatih lagi ya. Ya gimana anak saya Bunda, ya kan LOP Bun, akhirnya saya ajarin
ini nanti ya mbaknya nanti kayak gini kayak gitu. Sampai sentritik itu teman-teman harus telaten gitu. Udah caranya gimana, udah anak saya gimana, udah bisa, semua kan dari niat kita gitu kan. Akhirnya oh iya ya bunda ya, oh iya gitu, ternyata terbuka. Maka memang silaturahim itu ya membawa memang rezeki berdatangan. Tamu itu memang membawa rezeki, jadi memang untuk kita bisa memuliakan tamu. Dan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saat ini ya sahabat semua, kita pun telah berlatih untuk bisa mempertahankan ya kekayaan ada di dalam diri kita, diingatkan kembali dengan 6 poin tadi ya. Bismillah, teman-teman bisa mencermatinya, ditulis, kemudian nanti bisa mempraktikkan. Yang menghujam jiwa